Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu ini datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, maka kami sudah siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita baru saja membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab dan disebut juga kitab Taurat. Di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, tidak dituliskan siapa penulis kitab ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa penulisnya adalah Musa. Kitab ini merupakan kitab peristiwa karena ada dua peristiwa yang ditulis di dalamnya. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa penciptaan bumi dan segala isinya sampai kepada manusia jatuh ke dalam dosa. Sedangkan peristiwa yang kedua adalah peristiwa janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Pada pagi ini kita diceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang sangat berpengaruh karena kisahnya yang begitu menginspirasi banyak orang. Dia adalah anak ke-11 dari seorang hamba Allah yang bernama Yakub dan seorang ibu yang bernama Rahel. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Yosef, yang berarti bertambah. Nama ini diberikan oleh ibunya karena ibunya berdoa supaya Allah memberikan seorang anak tambahan kepada dirinya. Yusuf lahir pada saat ayahnya sudah tua. Oleh karena itu, ayahnya Yakub sangat menyayangi Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari perlakuan ayahnya yang memberikan sebuah jubah indah kepada Yusuf. Selain itu, ayahnya juga sangat menyayangi Yusuf karena sifatnya yang berbeda dari saudara-saudaranya. Yusuf ini adalah seorang yang berani berkata jujur dan seorang yang selalu berbuat benar di hadapan Allah. Pernah secara jujur dia menceritakan mimpinya di hadapan ayah dan saudara-saudaranya. Mimpinya itu adalah tentang berkas gandum miliknya yang berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas-berkas gandum milik kakaknya yang kemudian sujud menyembah berkas gandum miliknya. Yusuf tahu bahwa hal ini mungkin akan menambah kebencian saudara-saudaranya. Tetapi bagi Yusuf, dia lebih memilih dibenci oleh saudara-saudaranya karena berkata benar, tetapi tetap dikasihi oleh Allah. Dan Allah memang membuktikan hal itu adik-adik. Allah sangat mengasihi Yusuf karena perbuatannya yang selalu berkata dan berbuat benar. Allah menyertai Yusuf dalam setiap langkah hidupnya, mulai saat dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya,
sampai nanti dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu bukan hal yang mudah jika tanpa penyertaan Allah, adik-adik. Karena Mesir saat itu adalah sebuah negara berkuasa, negara superpower. Mungkin kalau sekarang kita dapat menyamakan Mesir itu seperti negara Amerika, Cina, dan lain-lain. Di pagi ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar kita meneladani sifat dan sikap Yusuf. Karena jika adik-adik meneladani Yusuf, Allah pun akan selalu setia menyertai adik-adik seperti yang telah dilakukannya kepada Yusuf. Adik-adik jangan pernah takut untuk selalu berkata dan berbuat benar jika berhadapan dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seperti contoh, misalnya ada teman kita yang suka menyontek di dalam kelas. Kita sebagai anak Allah harus bisa menegur dan menasehatinya secara halus. Katakan kepada teman adik-adik bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mencontek sama saja kita telah membohongi orang tua, diri sendiri, guru di sekolah. Mengapa kita telah membohongi? Karena hasil yang kita dapatkan dari mencontek bukan hasil kerja keras kita belajar, adik-adik. Dan jika kita sudah membohongi orang tua, berarti kita sama saja telah membohongi Tuhan. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Pagi ini firman Tuhan sudah mengingatkan adik-adik agar selalu meneladani sifat dan sikap Yusuf. Dan engkau berharap agar adik-adik PA Bethesda dapat melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah takut untuk berbuat dan berkata benar, karena semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat adik-adik, mata Tuhan itu ada di mana-mana dan akan mengawasi kita dalam segala hal. Semua perbuatan kita, semua sifat kita, semua perkataan kita, semuanya akan selalu diawasi oleh mata Tuhan. Kita tidak akan dapat menyembunyikan apapun yang tidak benar di hadapan Tuhan, sekecil apapun itu. Bahkan di malam yang gelap sekalipun, kita tidak dapat menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing dan kembali beraktivitas di tengah-tengah masyarakat, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau selalu memberkati kami dan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.